Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemik maupun next pandemik mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Oleh sebab itu, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, penting sekali untuk melakukan transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan Digital Leadership Academy, program pelatihan kepemimpinan unggulan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemimpin dari sektor publik dan swasta untuk mendukung transformasi digital. Selain itu, Digital Leadership Academy diharapkan dapat mendorong dan menginisiasi transformasi digital melalui upaya perumusan kebijakan kolaboratif dan sinergis dalam pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta industri digital di Indonesia. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA. Yang 150 peserta untuk pemimpin era digital di sektor publik atau pemerintahan dan 150 peserta di sektor swasta. Yang kedua, kita memiliki kerjasama juga dengan Tsinghua University di Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Solihin. Saya adalah Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Digital Leader Academic di Kementerian Kominfo. Kepada teman-teman yang sedang mengikuti, tetap semangat. Saat ini saya dapat banyak sekali pembelajaran tentang digital transformation, digital tourism, blockchain, dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya itu dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, program Digital Leader Academy ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena berupaya mempersatukan pola pikir para leader-leader di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tentu saja dalam tatanan Bhinneka Tunggal Ika, untuk saling berkontribusi, saling bersinergi, dan saling berkolaborasi menuju transformasi digital Indonesia ke depan. Pemberian materi dari profesor-profesor Tsinghua University China sangat menginspirasi kemajuan teknologi di negara kita, terutama yang berbasiskan pada digital teknologi. Dan yang paling seru adalah saat penyusunan policy brief, di mana kita satu kelompok berenam itu saling beradu argumen untuk kesempurnaan policy brief yang kita susun. Terima kasih. Kita bisa, pasti bisa. Semangat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam DLA. Era disrupsi sudah tiba ke seluruh area kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saatnya adalah untuk kita menyesuaikan diri dengan era yang baru ini, bagaimana kita bisa memperlengkapi diri menggunakan setiap informasi yang ada. Dan training DLA ini adalah training yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan para pemimpin dalam era yang baru ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, Internet of Things, ekosistem digital, dan berbagai aspek yang terkait untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, proses bisnis,
dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, saatnya untuk kita berubah di dalam skala yang lebih besar. Bagaimana saatnya untuk kita bersinergi, berkolaborasi dalam semua aspek, dalam sistem kelembagaan, SDM, kemudian proses-proses bisnis yang lain akan lebih kuat apabila kita bergandeng tangan untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut untuk kita bekerja lebih fokus, lebih cepat, lebih tanggap, dan bisa memberikan layanan yang memuaskan, yang baik, kemudian yang memiliki kualitas tinggi, dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salam DLA, dan kita maju bersama untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. DLA, Digital Leader Academy, ini barang baru dari Kemenkominfo, karena kita ketahui bahwa program nasional terkait dengan digitalisasi sangat penting, transformasi digital sangat penting. Nah, saya menyambut baik dengan program ini, dan kita berharap setiap tahun selalu ada. Ya, dipilih nanti dari berbagai leader, dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai core bisnis. Tidak hanya pemerintahan, kampus, swasta juga ikut terlibat seperti saat ini. Ada dari BUMN, dari swasta, dari PNS, dan dari kampus juga ada. Program ini menurut saya sangat bagus, dan diharapkan pendalaman materi dari program ini dilakukan oleh instansi yang ikut serta, dan kalau boleh sebagai penyelenggara Kemenkominfo dalam hal ini melakukan semacam gathering nanti ke depan atau evaluasi hasil atau output dari program ini. Saya pribadi sangat senang mengikuti program ini karena menambah wawasan bukan hanya dari sisi leadernya, tetapi kombinasi antara leader dan digital. Sukses untuk program ini. Halo, saya peserta DLA Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Tsinghua University, China. Konten pelatihannya keren banget, banyak hal baru di bidang digital yang jelas dulunya nggak saya ketahui, tapi ternyata itu sangat implementatif di Indonesia dan sangat relevan saat ini. Narasumbernya juga keren banget, komprehensif, bagus, berbagai latar belakang, ada yang akademisi, policy maker, ada juga yang memang di bidangnya, implementasi. Dan yang paling seru juga saya ketemu banyak teman, apalagi yang paling bikin happy adalah bikin policy briefnya sampai malam-malam diskusi, tapi nggak apa-apa, kita jadinya tahu banyak hal, dan juga pembimbingnya, mentornya itu keren banget. Dan harapan kita sih betul-betul DLA ini agar bisa dilanjut terus ya, karena penting banget untuk membentuk next generation leader untuk Indonesia. Saya Bisma Jatmika dari Badan Otorita Borobudur, Kementerian Parekraf. Beberapa hal yang saya dapatkan dalam berkumpulnya para digital leader dalam kegiatan Digital Leadership Academy yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, Universitas Tsinghua. Yang pertama, shifting paradigm termasuk pola pikir dan mendorong adanya penyamaan persepsi untuk bersinergi dan berkolaborasi tentunya, terutama terkait dengan pentahelik, pemerintah dalam hal ini, akademisi, lalu pelaku usaha, masyarakat, dan media. Yang kedua, meningkatkan kompetensi para pembuat kebijakan dalam menciptakan model bisnis baru dalam transformasi digital, baik di sektor agriculture, pariwisata, digital transformasi with 5G dan artificial intelligence, digital ekonomi maupun financial teknologi.
Yang ketiga, dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dengan perumusan kebijakan terbaiknya. Yang keempat, mendorong peningkatan daya saing Indonesia tentunya. Yang kelima, mendorong inisiasi yang sangat baik dalam transformasi digital di Indonesia. Yang terakhir, saya pribadi berharap kapasitas saya dalam peningkatan transformasi digital, pengetahuan transformasi digital yang dapat memberikan dampak pada perkembangan pengadaan barang jasa pemerintah tentu semakin meningkat. Salam transformasi digital dari kami, Insan Pengadaan Indonesia. Hai, halo semua. Nama saya Grace Eni dari 168 Solution. Saya mula-mula mengucapkan banyak terima kasih kepada Kominfo dengan kesempatan yang diberikan, yaitu program Digital Leadership Academy bagi kami semua dan mendapatkan kesempatan belajar langsung dari para profesor dari Tsinghua University Beijing. Nah, kesempatan ini kita belajar banyak sekali, yaitu fokus pada digital agriculture, kemudian tourism, kemudian financial dan data managing. Nah, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para mentor dan sudah membantu Cip Jawa, Mbak Alifa, kemudian teman-teman dari Kominfo, terutama kepada Profesor Makdum sebagai narasumber dan juga Chief RA yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk menjadi mentor bagi kami. Saya dari grup 5 dan saya senang sekali ketemu dengan bapak-bapak. Karena tim saya semua hanya saya wanita, jadi saya sebutkan bapak-bapak. Rekan-rekan saya dipimpin Profesor Ignas, kemudian Pak Ferry, Pak Ferdi, Pak Nur, serta yang terakhir Pak Rahmadin yang paling semangat dan berinisiatif membuat video ini. Oke, kita pasti bisa, dan kita akan menghasilkan policy brief yang berguna bagi NKRI dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Lena, peserta dari Yogyakarta untuk DLA Tsinghua University 2021. Kesan-kesan saya selama mengikuti DLA Tsinghua 2021 ini, yang pertama, dalam grup ini terdiri dari berbagai macam latar belakang ya. Jadi banyak sekali orang-orang hebat di sini. Saya benar-benar mengapresiasi sekali mereka ya, Bapak Ibu dari berbagai pihak dan juga berbagai, ada universitas, ada dari swasta, ada dari dinas, kementerian, dan juga banyak sekali, itu mereka luar biasa sekali. Saya benar-benar terinspirasi dengan mereka. Mereka begitu humble-nya memberikan sharing, cerita, lalu juga inspirasi cerita-cerita mereka selama bekerja dan juga menapaki karir mereka yang luar biasa sekali. Saya merasa jadi kecil tapi luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, untuk pengajarnya, profesor dan dokter dari Tsinghua, saya, kebiasaan kita mungkin sudah terbiasa bekerja atau mungkin berwirausaha dengan pola yang seperti itu ya. Namun dengan pemaparan mereka, kita menjadi terbuka pemikirannya. Oh, jadi seperti ini ya. Oh, ternyata kita masih kekurangan banyak sekali ya. Oh, kita harus mengejar apa yang harus kita catching, apa yang harus kita pelajari mereka, apa yang bisa diaplikasikan di negara kita untuk kemajuan selanjutnya. Jadi saya merasa sangat terbuka sekali pemikiran dan juga visi misi dan juga pola berpikir saya untuk bisa berpikir menjadi out of the box ya. Dan kedepannya saya berharap bahwa DLA Tsinghua 2021 ini tidak hanya berhenti di sini saja, namun akan ada action plan selanjutnya yang lebih real untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita peroleh dan juga ilmu informasi pengalaman dari semua peserta DLA Tsinghua 2021 ini agar bisa kedepannya membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, saya Gus Sofinati dari Universitas Bengkulu. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Digital Leader Academy pada tahun 2021. Nah, di dalam kegiatan ini tentu saja banyak hal ya. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, kemudian yang bertambah juga adalah koneksi ataupun network teman-teman baru kita dari seluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi satu kebanggaan bagi saya pada kesempatan ini, pada kegiatan ini belajar untuk membuat policy brief. Nah, di sini juga menjadi sasaran kita adalah untuk menginisiasi satu perubahan menuju pada transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di sini juga kita ditantang untuk bisa berkolaborasi dengan bidang ilmu yang berbeda, tetapi tetap satu tujuannya adalah menuju perubahan transformasi digital di Indonesia. Di LE 2021, keren. Makasih Kominfo sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan DLA Academy ini. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua di masa yang akan datang. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Saputra dari PT Angkasa Pura II, peserta Digital Leadership Academy Tsinghua University, program beasiswa short course dari Kementerian Kominfo. Alhamdulillah, terima kasih Kominfo. Dengan mengikuti Digital Leadership Academy ini, saya mendapatkan banyak knowledge tentang digital business dan yang terkait. Dan tentu selain itu, saya mendapatkan banyak sekali networking ya, baik dari private sector, dari pemerintah, dari akademisi, dan dari kementerian serta lainnya. Terima kasih sekali lagi Kominfo, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Saya Jansen, saya dari Universitas Bengkulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bergabung di pelatihan dan pendidikan terkait dengan Digital Leader yang merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Tsinghua University. Saya adalah dosen di Fakultas Pertanian dan selama ini saya tidak begitu banyak terlibat di dunia digital teknologi ya, hanya sebagai user. Karena itu program ini sangat bermanfaat kepada saya. Saya mendapatkan begitu banyak informasi, kemudian pengetahuan tentang perkembangan dunia digital dan bagaimana aplikasi atau penerapannya dalam berbagai bidang, termasuk bidang yang saya geluti yaitu bidang pertanian. Dalam program ini banyak pengetahuan, informasi yang kita dapatkan terkait perkembangan yang misalnya telah dilakukan di Tiongkok terkait dengan penggunaan artificial intelligence, digital technology, machine learning terhadap berbagai sektor lain. Karena itu saya melalui program ini banyak belajar, kemudian juga melalui diskusi-diskusi di kelas, lalu kemudian penjelasan-penjelasan dari para narasumber, dan juga diskusi-diskusi di kelompok untuk persiapan policy brief. Saya harapkan ini memang akan menjadi insights bagi saya, hingga kemudian saya bisa melihat bagaimana perkembangan di sektor yang saya geluti, dalam hal ini pertanian, dan juga tentu bidang-bidang lain, misalnya pariwisata atau bidang-bidang lain, disupport oleh perkembangan informasi teknologi, digital teknologi, untuk meningkatkan daya saing bangsa. Karena itu, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini, dan saya akan memanfaatkan pengetahuan informasi yang saya dapatkan di pelatihan ini untuk peningkatan kapasitas saya sebagai dosen, sebagai akademisi, dan saya juga akan memberikan informasi-informasi tentang pengetahuan yang saya dapatkan kepada
para mahasiswa, sehingga mereka juga lebih bersiap ke depannya. Tantangan bangsa semakin besar, dan tentunya dunia digital teknologi jadi salah satu aspek yang harus terus dikembangkan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rahman, salah satu peserta DLA 2021. Saya dari PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Dalam program DLA ini ada 3 topik utama yang disampaikan, yaitu Agriculture and Artificial Intelligence Development, Tourism, Financial and Data Management, yang materinya langsung disampaikan dari kampus Tsinghua University oleh para pakarnya. Saya mengharapkan forum peserta DLA ini tidak hanya berhenti di sini, dan dapat memberikan pemikirannya sebagai bentuk kontribusi untuk negara. Terima kasih kepada Kominfo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam program ini dan bertemu banyak para leader, akademisi dan profesional di bidangnya masing-masing yang sharing informasi mengenai transformasi digital. Bunga selangah harum baginya, berani perempuan penyakit raja. Salam kami dari Aceh yang bahagia. Semoga aktivitas DLA ini mendapat pahala. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Jawahir, PIC Digital Leadership Academy, program Tsinghua University tahun 2021. Halo, saya temannya Mas Jawahir yang bantuin Mas Jawahir sebagai PIC untuk program Digital Leadership Academy, program Tsinghua University. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan mengikuti program pelatihan DLA Tsinghua University tahun 2021. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan juga menambah wawasan, serta yang paling penting bisa menciptakan kebermanfaatan untuk khalayak yang lebih luas lagi. Amin, dan semoga kita berkesempatan untuk bertemu di lain waktu ya, tentunya offline. Terima kasih Bapak dan Ibu. Cayo!